Satu itu ya. Yeah. Terus kedua, kalau deputy KPK seperti yang tadi disebutkan itu melakukan hold terhadap kasus dan laporan hasil analisis dari PPATK tidak diberikan untuk didiskusikan lebih lanjut, bukankah dia memenuhi pasal 21? Dia merintangi. Betul. Merintangi, tapi merintanginya itu bukan dari pihak lain, justru dari pihaknya dia sendiri. Jadi masuk 442 dikena pasal 23 kan Mas. Dan itu sangat mengerikan. Dan kalau dari situ kemudian dia mendapatkan keuntungan dari proses dalam tanda petik transaksi untuk hold itu, maka dia melakukan pemerasan terhadap itu. Dan kalau ini terjadi, terus ada baliho-baliho dan kemudian tahun politik dia menggunakan potensi kewenangannya atau menggunakan kewenangannya dan potensial digunakan untuk menjegal dan menjagal calon-calon lainnya, ini sih skandal besar. Teman-teman, kalau kita Saud Situmorang bela Anies soal Formula E, mau pakai pasal apa? Ex-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saud Situmorang membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E yang saat ini tengah diselidiki oleh KPK. Saud menilai tak ada pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor yang bisa dikenakan terhadap Anies. Sekarang saya tanya deh, untuk kasus ini Pak Anies mau dikenakan pasal berapa kira-kira? Mari bangsa Indonesia sekarang tanya terbuka, Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa? Kerugian negara nggak ada, kickback suap nggak ada, ujar Saud dalam webinar secara daring. Saud lantas menyinggung kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E yang belakangan ramai dibicarakan. Menurut dia, Anies tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 2, ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mengatur kerugian negara. Saya sudah membayangkan kalau saya hadir di rapat ekspos itu pun saya bingung. Katakan ada negara rugi, kasus ini nggak ada, BPK sudah lapor, kickback nggak ada, terus kita mau hukum siapa dan dikenakan pasal berapa, tutur Saud. Kalau bicara buku memahami untuk membasmi, itu kitab sucinya orang KPK. Kalau saya katakan pasal 2 setiap orang, unsur-unsurnya memperkaya diri, Pak Anies memperkaya diri nih. Memperkaya orang lain atau korporasi ada tuh memperkaya, sambung dia. Saud mengaku tak melihat indikasi tindak pidana korupsi terkait Formula E di Jakarta. Kemudian kalau pakai pasal itu, enggak mungkin dipakai pasal lain, pasal yang mana? Pemerasan, ada Pak Anies memeras. Perbuatan curang, ada. Coba deh dari berbagai macam jenis korupsi, Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa gitu? Ini kita bisa berdebat, pungkas Saud. Dilansir dari Tempo, Ketua KPK Firly Bahuri disinyalir menekan satuan tugas Satgas penyelidik agar menaikkan status penanganan Formula E ke tahap penyidikan. Terdapat keinginan menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai Capres 2024. Terkini Anies telah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai Capres 2024. Pertimbangan penetapan tersangka itu bermodal pendapat ahli hukum yang menilai kasus Formula E merupakan pelanggaran tindak pidana korupsi. Firly meminta agar Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikannya sebagai calon presiden. Ujar sumber dari unsur penegak hukum dikutip dari Tempo, dalam gelar perkara atau ekspos yang digelar Rabu 28 September 2022, Firly yang memimpin forum berusaha meyakinkan para peserta ekspos baik Satgas penyelidik, tim penyidik maupun tim penuntut. Firly disebut turut mengingatkan bahwa KPK mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan SP3 sebagaimana pasal 40 Undang-Undang KPK ketika tim penyidik nantinya tidak menemukan cukup bukti. Sumber dari penegak hukum dimaksud mengatakan usulan Firly tersebut disetujui pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata dan Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya telah melakukan ekspos dalam penyelidikan Formula E. Ekspos dimaksud memaparkan hasil pengumpulan informasi oleh tim penyelidik guna mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pihak yang ikut dalam forum tersebut termasuk pimpinan KPK. Hasilnya Formula E belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, alias belum ada tersangka yang ditetapkan. Ali mengatakan pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka dalam forum tersebut. Semua peserta ekspos lanjut dia mempunyai kesempatan sama untuk menyampaikan analis maupun pandangannya. Hal itu dilakukan agar penanganan kasus di KPK tidak bisa diatur atas keinginan pihak-pihak tertentu saja. Oleh karenanya, KPK menyayangkan adanya opini yang menyebut pimpinan KPK memasakkan penanganan perkara Formula E ini, kata Ali.
Ex-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saud Situmorang membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E yang saat ini tengah diselidiki oleh KPK. Saud menilai tak ada pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor yang bisa dikenakan terhadap Anies Baswedan. Sekarang saya tanya deh, untuk kasus ini Pak Anies mau dikenakan pasal berapa kira-kira? Mari bahasa Indonesia sekarang. Tanya terbuka, Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa? Kerugian negara nggak ada, kickback, suap nggak ada, ujar Saud dalam webinar secara daring. Saud lantas menyinggung kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E yang belakangan ramai dibicarakan. Menurut dia, Anies tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan pasal 2, ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mengatur kerugian negara. Saya sudah membayangkan kalau saya hadir di rapat ekspos itu pun saya bingung. Katakan ada negara rugi, kasus ini nggak ada. BPK sudah lapor, kickback nggak ada, terus kita mau hukum siapa? Dan dikenakan pasal berapa, tutur Saud. Kalau bicara buku memahami untuk membasmi itu kitab sucinya orang KPK, kalau saya katakan pasal 2 setiap orang, unsur-unsurnya memperkaya diri, Pak Anies memperkaya diri ini, memperkaya orang lain atau korporasi. Saud Situmorang bela Anies soal Formula E, mau pakai pasal apa? Ex-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saud Situmorang membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E yang saat ini tengah diselidiki oleh KPK. Saud menilai tak ada pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor yang bisa dikenakan terhadap Anies. Sekarang saya tanya deh, untuk kasus ini Pak Anies mau dikenakan pasal berapa kira-kira? Mari bangsa Indonesia sekarang tanya terbuka, Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa? Kerugian negara nggak ada, kickback, suap nggak ada, ujar Saud dalam webinar secara daring. Saud lantas menyinggung kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E yang belakangan ramai dibicarakan. Menurut dia, Anies tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 2, ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mengatur kerugian negara. Saya sudah membayangkan kalau saya hadir di rapat ekspos itu pun saya bingung. Katakan ada negara rugi, kasus ini nggak ada, BPK sudah lapor, kickback nggak ada, terus kita mau hukum siapa dan dikenakan pasal berapa, tutur Saud. Kalau bicara buku memahami untuk membasmi, itu kitab sucinya orang KPK. Kalau saya katakan pasal 2 setiap orang, unsur-unsurnya memperkaya diri, Pak Anies memperkaya diri nih, memperkaya orang lain atau korporasi ada tuh memperkaya, sambung dia. Saud mengaku tak melihat indikasi tindak pidana korupsi terkait Formula E di Jakarta. Kemudian kalau pakai pasal itu, enggak mungkin dipakai pasal lain, pasal yang mana? Pemerasan, ada Pak Anies memeras. Perbuatan curang, ada. Coba deh dari berbagai macam jenis korupsi, Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa gitu? Ini kita bisa berdebat, pungkas Saud. Dilansir dari Tempo, Ketua KPK Firly Bahuri disinyalir menekan satuan tugas Satgas penyelidik agar menaikkan status penanganan